Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 berbeda dari biasanya. Tahun ini penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tentu saja guna mencegah penyebaran COVID-19. Penerapan protokol kesehatan secara ketat dianggap penentu kesuksesan Pilkada 2020 di Indonesia agar proses demokrasi tetap terlaksana tanpa mengabaikan bencana non-alam tersebut. Nah, apakah penyelenggaraan pemilu menggencarkan sosialisasi agar semua pihak taat terhadap protokol kesehatan, dan daerah-daerah mana saja yang menggelar Pilkada 2020 yang masuk dalam kategori resiko tinggi dalam penyebaran COVID-19 ya. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan seluruh daerah yang menyelenggarakan telah siap menggelar pilkada. Distribusi logistik seperti bilik suara dan beragam formulir sudah disiapkan. Selain itu, petugas KPPS telah dibekali bimbingan teknis terkait penerapan protokol kesehatan di TPS. Semua petugas juga telah menjalani tes swab. Pemungutan suara akan diadakan pada 9 Desember di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Calon pemilih diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan membawa alat tulis sendiri. Dengan kesiapan SDM, kami saat ini sedang mendata, sedang melakukan, teman-teman di daerah sedang melakukan rapid test kepada seluruh calon anggota KPPS ya. Nah, ini juga penting untuk kemudian kita sikapi. Kami masih terus menunggu laporan dari teman-teman KPU provinsi untuk kemudian mendapatkan data yang real terkait dengan itu. Sementara itu, beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada merupakan zona merah COVID-19. Namun, KPU tidak menerapkan aturan khusus di daerah-daerah tersebut. KPU tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di seluruh zona. Kami dari awal sudah menyatakan bahwa tidak ada kemudian perbedaan khusus terkait dengan daerah-daerah yang memang merah, gitu ya, atau hijau, atau kuning, atau orange. Karena apa? Kami memperlakukan sama. Protokolnya harus ketat, ya, karena kita tidak pernah tahu kapan daerah ini akan merah, kapan daerah ini akan hijau atau orange dan sebagainya. KPU yakin pemungutan suara akan berjalan dengan baik jika seluruh pihak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. KPU juga telah menyiapkan seluruh sarana yang mendukung protokol kesehatan seperti hand sanitizer, masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung muka. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, hari pemungutan suara Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Satgas Penanganan COVID-19 akan mengawal jalannya Pilkada serentak untuk tahun ini. Dan keterlibatan Satgas COVID-19 juga pada penyelenggaraan Pilkada terkait dengan penegakan protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan kasus. Laporan pelanggaran serta hasil evaluasi simulasi Pilkada juga menjadi acuan yang penting dalam menerapkan aturan yang efektif. Untuk membahas mengenai hal tersebut di studio telah hadir bersama saya Dr. Sony Haribe Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Halo Mas Sony, apa kabar? Baik, sehat selalu ya? Alhamdulillah. Iya, penting sekarang kesehatan. Betul. Dan ini sebenarnya kalau kita bicara Pilkada serentak, awalnya seharusnya jadwalnya bulan September, ditunda. Akhirnya menjadi tanggal 9 Desember. Tapi ya terus terang, kan penundaannya kan diharapkan kalau misalnya COVID-19-nya juga semakin terkendali, Betul. sudah semakin landai dan lain sebagainya. Justru sekarang itu lonjakannya itu semakin tinggi ya, bahkan menembus angka 5.000 dan 6.000 per hari di seluruh Indonesia. Tapi ngomong-ngomong, ini kan kita ada 270 daerah yang akan melakukan pilkada serentak. Luar biasa banyaknya di berbagai macam provinsi tentu saja. Bisa diberikan gambaran kira-kira yang mana daerah yang paling
rawan dalam mengadakan pilkada ini? Karena kan sudah ada Iya, pemetaan betul. zona-zona yang mengkhawatirkan. Mbak Desi, jadi memang kami sangat memperhatikan perkembangan zonasi ini dikaitkan dengan pilkada. Minggu lalu jumlah daerah dari 261 kabupaten kota plus 9 provinsi kan, 261 kabupaten kota itu yang zona merah ada 13. 13. Hari Senin kemarin nambah jadi 14. Nah, per hari ini nambah jadi 24. Dalam hanya beberapa hari, nambah bertambah terus 24. jumlah zona merah yang mengikuti pilkada. Dan ini menjadi perhatian kita semua bahwa ini menjadi daerah-daerah berisiko tinggi. Ya. Ya. Coba mungkin kategori dari zona merah ini sendiri, apa persisnya Mas Sony? Iya, tentunya pertambahan jumlah kasus, terus kemudian tingkat kesembuhan, Ya. angka kematian, ada beberapa perhitungan epidemiologi yang dibuat oleh kawan-kawan. Nah, kemudian kita melihat bahwa zona kasus ini semakin lama semakin melebar dan jumlah kasusnya semakin tinggi. 24 sekarang. Iya, terus juga biasanya kasus yang tinggi juga diikuti oleh angka kematian yang cukup tinggi. Jadi ini menjadi salah satu pertimbangan kita menetapkan zona. Nah, setelah dilihat di zonasi tadi yang 13, 14 jadi 24 ini luar biasa. Kami berharap sebetulnya dalam minggu depan sudah mulai turun Harusnya lagi. berkurang ya. Harusnya ketika Tapi saya nggak yakin loh Mas Sony. Kecenderungannya justru kebalikan. memang ada kecenderungan juga bahwa kenaikan ini juga membuat kita lebih khawatir lah ya dan lebih was-was, kita lebih prepare terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi kami dalam seminggu ini juga terus melakukan koordinasi dengan KPU Bawaslu, memastikan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan, karena kan memang aturan sudah dibuat ya, dan aturan ini kan aturannya KPU sudah dibuat dan aturannya juga menyesuaikan dengan pandemi yang ada. Tetapi kan pelaksanaan di lapangannya itu yang Nah itu dia perlu implementasinya. Dan diperhatikan. ya kita lihat kan kita mencari istilahnya titik landai dan slowing down dan lain sebagainya. Tapi yang justru yang terjadi adalah kebalikannya. Ini kembali ke dari 13 sekarang ada 24 zonanya. Mana-mana saja coba kita fokus ke yang paling parah dan yang paling mengkhawatirkan di antara 24 ini Mas Sony. Dari Dan apa 24 kira-kira itu di Jawa penanganannya? Tengah termasuk yang zona merah, terus juga kemudian Kota Tangerang Selatan ya, lalu kemudian di Jawa Tengah itu seperti Blora, Kendal, Sukoharjo, Klaten, Pemalang, itu juga menjadi perhatian kita. Lalu kemudian juga di luar Jawa seperti Batam ya. Kemudian juga ada juga Sumbawa, itu juga perlu menjadi perhatian kita semua. Tapi yang ini kami juga sedikit khawatir dan mudah-mudahan ini bisa kita handle adalah eskalasi dari kampanyenya akan naik nih. Biasanya menjelang ujung-ujung kampanye itu kan jumlah aktivitas kampanyenya juga naik. Nah, Bawaslu dengan SDM yang terbatas harus mengawasi jumlah kampanye yang semakin banyak juga. Ini menjadi perhatian kita. Iya, nah di zona merah ini kira-kira ada pendekatan khususnya dengan para pemdanya, Mas Sony, dan apa-apa saja yang kira-kira harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pilkadanya khusus di zona tersebut? Tentu yang pertama adalah simulasinya diperkuat. Ya, ini kunci ya simulasi. Simulasi, karena sosialisasi itu juga penting. Terus kemudian bagaimana melaksanakan di lapangan juga penting. Kami sudah minta KPU dan Bawaslu agar lebih masif lagi sosialisasi, apalagi di daerah zona merah ini. Sehingga bukan hanya petugas KPS atau petugas di TPS yang siap, tapi juga masyarakat yang memilih juga akan siap gitu loh. Jadi mereka juga tahu bahwa mereka harus datang ke TPS dengan masker, kemudian mereka juga harus, misalkan kalau diukur lebih dari 37,3 derajat Celcius, harus memilih di bilik khusus. Belum lagi yang terkonfirmasi positif loh. Karena mereka, walaupun mereka terkonfirmasi positif, tetap punya hak pilih. Jadi tetap harus dilayani. Mereka yang sedang karantina juga, yang sedang dirawat. Nah, juga. jadi mau tidak mau semua harus dipaham lah kira-kira protokol dan prosedurnya apa yang harus dilakukan. Kita istirahat sebentar Mas Sony. Diskusi kita masih panjang, tapi saya rasa ini sangat penting ya melakukan sosialisasi terhadap pilkada serentak yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember dan kita harapkan ini justru tidak memicu ya timbulnya jumlah angka COVID yang lebih tinggi lagi di Indonesia. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar.
Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Sony Haribe Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Topik kita kali ini mengenai pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Dan Mas Sony, yang kita khawatirkan tanpa ada pilkada saja, ini angka COVID di Indonesia tuh sudah luar biasa tinggi. Dari total kasusnya lebih dari 500.000 tuh sekarang, dan total kematiannya juga lebih dari 17.000, dan ini tidak ada kelihatannya penurunan, malahan meningkat dari dailynya di atas 5.000 dan bahkan sampai 6.000. Nah, ini menarik nih Mas Sony, kan ada sebagai Ketua Bidang Perubahan Perilaku. Perilaku ini sangat penting untuk mengimplementasi semua ini. Apa-apa saja aturan baru yang khusus berkaitan dengan pelaksanaan pilkada nanti yang harus diketahui dan ditaati oleh semua masyarakat yang ikut pilkada? Iya, memang ada beberapa 15 aturan baru ya. 15? Wow. Jadi gini, intinya KPU sudah melakukan mitigasi, berusaha meminimalisir risiko dari penularan karena kita sedang berada dalam masa pandemi. Dari mulai pendaftaran ya, ada pembatasan-pembatasan. Lalu juga kampanye yang tatap muka, dialog langsung tuh maksimal 50 orang. Memang diperbolehkan kampanye daring, malah dianjurkan. Tetapi ternyata paslon ini lebih menyukai bertemu langsung dengan konstituennya. Iya, bisa ya dipahami lah. Iya, apalagi kalau konstituennya tidak punya laptop atau smartphone, ya susah dong. Betul sekali. Nah, terus kemudian di dalam pelaksanaan pemungutan suara. Nah, misalkan biasanya dalam satu TPS itu akan melayani 800 orang pemilih, sekarang hanya 500 orang pemilih maksimal. Memang aturan-aturan selama pemungutan suara ini luar biasa banyak, tetapi yang perlu diperhatikan bahwa euforia itu pada saat penghitungan suara. Iya, jadi kita dan itu bisa berlangsung beberapa hari sendiri kan? Atau di hari itu tapi terjadi kerumunan kan. Lalu kemudian juga memang diatur bahwa pemilih itu diberi jam untuk memilih, tetapi kan bisa saja karena berbarengan dengan musim hujan misalkan, kemudian terjadi hujan dan orang menumpuk di satu jam tertentu. Iya, pastilah. Sangat mungkin. Nah, itu kan juga harus dimitigasi sehingga menimbulkan kerumunan. Tanpa atau dengan pilkada, kalau menimbulkan kerumunan tentu berisiko tinggi, apalagi di daerah dengan zona merah. Makanya kami mencoba terus melakukan sosialisasi, dan juga paslon harus mengingatkan para pemilihnya agar mematuhi protokol kesehatan. Jadi sudah ada mitigasi-mitigasinya. Terus kemudian misalkan bahwa KPU juga menyiapkan 20% ya dari pemilih itu masker, cadangan masker. Kalau sampai pemilih ternyata tidak menggunakan masker, maka mereka harus menggunakan masker. Nah kan nggak mungkin disuruh pulang lalu kemudian mengambil masker, mereka akan diberikan masker di tempat itu. Tapi kalau lebih dari 20%, lalu kemudian tidak cukup, apakah mereka dilarang untuk memilih? Kan tidak bisa juga, karena itu adalah hak politik. Maka persiapan itu sangat penting, sosialisasi secara masif itu sangat penting, dan simulasi, karena apa yang kita rencanakan itu dengan praktek di lapangannya bisa saja berbeda faktanya. Iya, dan apalagi kalau misalnya di zona merah ini kan berarti harus ada perhatian khusus. Betul, ya. Ini bagaimana memastikan bahwa yang khusus di zona merah ini betul-betul melaksanakannya, mengimplementasinya, jadi nanti bentuk simulasinya kalau saya dapat gambaran itu seperti apa, dan dengan jumlah berapa orang, Mas Sony? Sebetulnya simulasi itu kan jadi betul-betul ada pemilih seperti pemilih biasa ya, pemilu biasa prosedurnya. Cuma kan misalkan dia harus diukur suhu dulu, dia duduk dengan jarak yang sudah diatur. Jadi berarti kan kursinya kan juga harus ditempatkan dengan sedemikian rupa kan? Betul. Terus kemudian kalau diukur suhunya tidak memenuhi standar atau di atas 37,3 derajat Celcius, dia harus pindah ke bilik lainnya, ya, bilik khusus. Terus kemudian harus ada petugas kesehatan yang kemudian menangani. Lalu semua petugas harus pakai hazmat atau pakaian ini lengkap, minimal APD? Kan aturannya dengan alat pelindung diri, minimal masker. Nah, ini juga menjadi sangat penting nih. Terus kemudian memang kita juga membantu untuk melakukan deteksi screening terhadap para petugas TPS ini, karena itu mereka penting juga, penting sekali. Makanya sekarang sedang dilakukan berbagai tes ya terhadap petugas. Yang jadi ini juga Mbak Desi, tantangan adalah begitu para petugasnya ternyata
terkonfirmasi positif. Ya, nah sekarang kita sudah banyak sekali kan di daerah dan apalagi Betul. ya malahan pejabatnya juga sekarang yang Betul, kena lalu ini. menggantikan petugas TPS, KPPS juga nggak mudah kan dalam waktu yang singkat. Nah ini juga perlu ada skenario jika misalkan ternyata petugas ini banyak yang terkonfirmasi positif, lalu harus digantikan yang lain. Tetapi tentu semua ini harus dimitigasi dengan baik supaya dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Dan juga harus yang datang ke TPS kan harus diatur kan waktunya Betul. supaya tidak datang pada waktu yang bersamaan. Betul. Ini bagaimana sudah? Itu sosialisasinya yang masih perlu lebih masif lagi. Sekarang Karena sosialisasinya dilakukan lewat apa? Apakah langsung KPU dan Bawaslu di daerah-daerah mensosialisasikan dan sudah melakukan simulasi, tapi jumlahnya masih terbatas saya dengar ya, kalau nggak salah baru 157 kali simulasi. Tapi kan TPS kita begitu banyak, 270 Iya, miliar dan ini menyebar di seluruh Iya. Indonesia. Tapi dan berarti setiap TPS kan juga harus lengkap fasilitasnya. Apalagi kalau nanti yang suhunya di atas 37, Betul. itu ya pasti banyak hak pilih mereka kan tidak boleh hilang. Nah ini Iya. biliknya dan lain sebagainya itu sendiri ini bagaimana? Ada aturannya? ada aturannya. Seperti apa itu? Jadi kalau yang bilik khusus kan memang dia ditempatkan terpisah. Terus kemudian untuk yang nanti ada petugas yang datang ke rumah sakit bagi mereka yang terkonfirmasi positif dengan APD lengkap ya tentunya. Terus kemudian juga ada beberapa yang kami khawatirkan sebetulnya Mbak Desi, salah satunya adalah mobilisasi massa. Ya, Karena apalagi kan- kalau pas penghitungan suara itu kan sering untuk Iya, dan juga ini kan pilkada itu berdasarkan domisili KTP ya. Dia bisa saja dia tinggal di daerah lain, lalu dimobilisasi untuk datang ke daerah tersebut. Nah, itu kan, mencegahnya bagaimana? nah itu dia, apalagi kalau misalkan dia dari zona merah ya, terus kemudian kan harusnya ada karantina, sehingga ini juga perlu diketahui bagi masyarakat. Berbeda dengan pemilihan presiden di mana orang bisa memilih di mana saja gitu kan. Tapi kalau ini kan spesifik ke kepala daerahnya, jadi dia harus memilih di lokasinya tinggal atau KTP-nya. Iya, jadi kan. mau tidak mau juga harus ada koordinasi dan kerjasama terus-menerus dengan, tapi kadang-kadang kan dengan daerah ya mungkin karena ada interestnya juga kan, Betul. apalagi kalau paslon-paslonnya dari partai tertentu ya mereka punya inilah Iya. semangat untuk, nah ini bagaimana tugas khususnya dari Satgas ini akan langsung juga ikut terjun mengawasi ini semua Satgas di bersama- daerah ya. Satgas di daerah. sama Bawaslu tentunya dan Betul, KPUD. betul. Satgas di daerah harus melaksanakan itu. Dan kami kalau di Satgas Nasional mencoba mendukung dengan alat material, misalkan penyediaan masker ya. Kami sudah kirim sekitar 24,5 juta unit masker. Lalu kemudian alat pelindung diri, APD. Lalu kemudian juga ada face shield ya, ada sarung tangan medis dan seterusnya. Jadi kami sudah mencoba mendukung juga. Nah, nanti kami akan diskusi lagi dengan KPU dan Bawaslu tentang kesiapan daerah juga. Ya, dan semoga jumlah zona merahnya juga tidak semakin melonjak sebelum tanggal 9. Iya, Ini sebetulnya. dalam beberapa hari saja dari 13 sekarang Iya. menjadi 24, berarti kan harus ada extra effort, supervisi dan pengetatan peraturan kan? Betul, sebetulnya kami tuh bekerja keras itu supaya menjelang tanggal 9 itu zona merahnya mulai Berkurang, hilang gitu kan, iya. berkurang drastis. Tetapi justru zona merahnya sekarang Saya nggak bertambah. yakin karena apalagi sebelumnya kan hari-hari final kampanye kan Iya. biasanya disitulah pengerahan massa dan juga antusiasme untuk turun ke lapangan dan untuk paslonnya juga bertatap Betul. muka dengan para pengikutnya lah. Betul, ini kan tambah naik nih. Iya. Baik, kita istirahat sebentar. Mas Sony, jangan kemana dulu. Insight with Desi Anwar akan kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar, ditemani oleh Sony Haribe Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, dan lewat Zoom Fritz Edward Siregar, Koordinator Divisi Hukum, Humas Data dan Informasi Bawaslu. Melalui sambungan Zoom, halo Mas Fritz, apa kabar?
Kabar baik Mbak Des. Baik. Untuk Mas Sony. Ya, jadi Mas Fritz, ini kita deg-degan ini. Pilkada tanggal 9 Desember dengan angka COVID-19 yang bukannya menurun, tapi semakin lama semakin tinggi. Sekarang lewat dari angka 500.000 dan juga katanya tadi Mas Sony katakan zona merah daerahnya juga semakin lama semakin bertambah. Dari 13 beberapa hari yang lalu, terakhir 24 kemungkinan akan bertambah sebelum tanggal 9 Desember. Tapi ini sudah fix ya, Mas Fritz ya, Pilkada serentak tanggal 9 Desember ini. Kira-kira kalau misalnya terus melonjak dan mengkhawatirkan ini, ada kemungkinan untuk ditunda lagi kah? Ya, terima kasih Mbak Desi. Kalau kita melihat memang sampai dengan saat ini kami melihat bahwa seluruh persiapan yang dilakukan baik oleh KPU, Bawaslu dan pemerintah, kita semua sedang berjalan bersama-sama untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember. Jadi kalau kita melihat berbagai hal yang perlu dipersiapkan itu kan sudah dan sedang dilakukan terus. Misalnya bagaimana untuk memastikan data pemilih yang belum melakukan perekaman KTPL, Mendagri melakukan sampai mengirimkan tim khusus misalnya. Kemudian teman-teman di Satgas COVID-19 untuk di provinsi dan di pusat serta di kabupaten berusaha untuk tadi pada saat melaksanakan pengawas TPS ataupun KPPS yang reaktif, pada saat dites dilakukan diberikan isolasi mandiri, kemudian diberikan kesempatan untuk beristirahat. Kemudian pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan pemerintah, surat keputusan presiden untuk menetapkan 9 Desember adalah hari libur nasional. Jadi kita sedang berjalan dan bergerak untuk menuju terkait dengan pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 9 Desember. Memang ada beberapa persoalan soal logistik, ada beberapa ada terjadi rusuh di 1-2 daerah, tapi itu bagian yang sedang kita selesaikan. Ya, jadi tapi secara keseluruhan persiapan termasuk persiapan tentu saja kesehatan dan fasilitas ini semua bisa dikatakan sudah 100% Mas Fritz, atau ya tadi selain di beberapa daerah masih harus diselesaikan. Ya. Jadi sudah siap gitu untuk tanggal 9 Desember. Jadi Mbak Des, kalau kita melihat memang pelaksanaan pilkada pada masa pandemi memang memiliki tantangan tersendiri. Kita harus menyelesaikan teknis kepemiluan, kita tidak boleh melupakan hak pilih orang, hak politik bagi mereka yang di dalam tahanan, di rumah sakit yang melakukan isolasi mandiri. Kita harus menyiapkan hal-hal seperti itu. Kita harus menyiapkan petugas, tapi kita juga harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan. Dan KPU dan Bawaslu sejak awal kita sepakat untuk melaksanakan pilkada serentak, memang melakukan berbagai upaya untuk tetap dapat melaksanakannya. Dan kalau kita lihat bagaimana koordinasi yang terjadi antara penyelenggara, KPU Bawaslu bersama dengan pemerintah daerah, dengan Kemdagri dan Kementerian Kesehatan misalnya, untuk tetap melakukan berbagai upaya. Kalau saya mengatakannya, setiap lembaga melaksanakan tugas dan kewenangannya. Misalnya KPU Bawaslu, kemudian Kementerian Kesehatan menyiapkan bagaimana memberikan asistensi kepada KPU dan Bawaslu di daerah pada saat misalnya nanti di hari pemungutan suara, atau misalnya sekarang sedang ada yang sakit misalnya. Kemudian bagaimana cara kita untuk tetap melayani pemilih yang melakukan isolasi mandiri misalnya di rumah. Kemudian nanti ada petugas TPS yang akan bergerak dari rumah ke rumah misalnya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana mereka yang melakukan yang ada di rumah sakit. Nanti akan ada TPS khusus. Jadi kita melihat bahwa ya kita melaksanakan pilkada dalam suasana pandemi, tetapi berbagai upaya itu sedang dilakukan dan persiapan-persiapan terus dilakukan. Bukan saja untuk bisa mempersiapkan teknis kepemiluannya, tapi juga untuk melindungi hak masyarakat, tapi juga protokol kesehatannya. Karena kita harus bisa melihat bagaimana kan di TPS secara desain sudah diperluas. Kemudian TPS itu harus ada air untuk mencuci tangan. Kemudian nanti harus ada termogannya. Itu kan protokol-protokol yang sudah dipersiapkan dalam
pada saat hari pemungutan suara. Iya, ada sekitar 15 aturan baru ya, dan ini kan tadi Mas Soni juga mengatakan ya, ini aturannya sudah ada, tapi seperti Mas Soni katakan tadi ini Mas Frits, kuncinya kan adalah implementasi ya. Walaupun dengan segala macam protokol, aturan dan lain sebagainya, kan kenyataannya jumlah COVID-19-nya kan juga semakin meningkat, dan saya lihat juga mungkin ada kejenuhan dari masyarakat untuk mengikuti. Nah, ini bagaimana Mas Frits memastikan dan agar sosialisasi ini terus berjalan, dan khususnya kepada bukan saja kepada masyarakat tapi juga kepada paslon dan para penyelenggara di sana yang mungkin ingin sekali bertatap muka dengan para supporternya dan lain sebagainya. Ini kan susah nanti untuk diatur. Ya, memang kalau kita bisa melihat Mbak Des pada saat awal dari masa kampanye, kita kan semua sepakat kira-kira bahwa melakukan kampanye itu kan dapat dilakukan dengan berbagai cara, melalui pertemuan tatap muka, penyebaran alat peraga kampanye, melalui debat, melalui iklan, dan tatap muka secara terbatas dan media daring. Dan kita mengajak paslon untuk lebih banyak melakukan kampanye secara daring. Tapi kalau kita melihat secara tren dari mulai masa kampanye sampai dengan di hari yang ke-60, misalnya, kampanye daring merupakan kegiatan yang paling sedikit dibandingkan dengan pertemuan tatap muka, dibandingkan dengan pemasangan APK, dibandingkan dengan penyebaran bahan kampanye. Bahkan iklan di media sosial juga, meskipun sekarang sudah diperbolehkan untuk melakukan iklan, jumlahnya juga sedikit. Jadi metode pertemuan tatap muka dengan berbagai cara, meskipun undang-undang mengatakan 50 orang maksimal, tapi ada yang melakukannya pertemuan tatap muka yang dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, yang pada saat melakukan pertemuan kurang dari 50, tapi itu semakin banyak. Dan benar tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Soni, bahwa Bawaslu sendiri misalnya pada 10 hari yang terakhir kami telah sampai dengan hari yang ke-60 telah mengeluarkan 1.618 surat peringatan, telah melakukan pembubaran sebanyak 197, dan juga telah mencatat pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 2.126. Jadi dari pertemuan terbatas yang tercatat ada 91.640. Jadi artinya memang pertemuan tatap muka terbatas itu yang paling banyak. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana kita melihat assurance kepada peserta dan juga kepada kami penyelenggara. Pertama-tama kan kami juga punya tanggung jawab bagaimana untuk memastikan penyelenggara pemilu itu memiliki kepercayaan untuk bertugas gitu loh. Oleh karena itu makanya setiap penyelenggara, baik pengawas TPS, KPPS, mereka harus di rapid dulu. Kemudian kita melihat bagaimana kemudian penanganan protokol kesehatan itu juga perlu untuk diperhatikan. Memang tugas terbesarnya adalah bagaimana untuk meyakinkan pemilih untuk mau datang ke TPS. Ini saya melihat itu PR yang paling besar misalnya. Kalau kita belajar dari hasil penelitian IDEA terkait dengan bagaimana pelaksanaan pilkada ataupun pemilihan di berbagai negara, 10% itu merupakan penurunan angka partisipatif dari pilkada sebelumnya kepada pilkada yang di pandemi. Meskipun misalnya KPU itu mentargetkan 76,6% partisipatif. Tapi kalau kita melihat belajar daripada negara-negara lain, mungkin kasus di Amerika agak sedikit berbeda kali ya. Justru di Amerika melonjak ini jumlah yang ikut pemilunya. Tapi bukan mungkin karena COVID kan. berkaitan dengan ininya calonnya. Jadi kalau kita bicara bahwa partisipasi pemilih itu akan cenderung berkurang. Jadi memang PR untuk mengajak masyarakat hadir di TPS
merupakan sebuah tantangan sendiri bagi kita semua. Ya, ini dilema ya, karena kita tidak ingin jumlah yang ikut berpartisipasi dalam pilkadanya juga berkurang, karena ini akan mengganggu lah istilahnya kualitas dari demokrasi itu sendiri. Tapi kan kita juga tidak ingin dengan adanya pilkada serentak ini menciptakan klaster baru. Nah, ini kan berarti kan ya pemerintah tampaknya sudah siap mengambil resiko bila akan terjadi klaster baru akibat pilkada. Ini kemungkinan kesananya kan pasti mengkhawatirkan nih Mas Frits. Tanpa ada apa-apa saja sudah ada peningkatan yang tajam. Ya, kalau saya mungkin Mas Sony yang mungkin bisa menjelaskan lebih baik bahwa kita punya rapat di Komisi 2 di minggu lalu. Kemudian Ketua BNPB itu menjelaskan bagaimana tren kenaikan dan penurunan di daerah yang pilkada dan di daerah yang tidak pilkada. Dan memang kalau kita melihat tren yang naik dan merah dan yang kemudian berubah dari hijau ke kuning, kemudian dari kuning ke merah misalnya, tren proses pertambahan itu terjadi bukan saja di daerah yang pilkada, tapi juga termasuk dengan di daerah yang tidak pilkada. Dan juga kalau kita bisa melihat bagaimana kepatuhan di berbagai daerah. Artinya apakah ada resiko itu? Ya, itu ada. Tetapi kan saya melalui forum ini mau mengajak kepada Bapak Ibu para pemilih bahwa kepatuhan untuk menjalankan protokol kesehatan kan bukan hanya pada saat kita mencoblos, Mbak, tapi juga pada saat kita bertemu kawan, pada saat kita nongkrong, pada saat kita berkumpul pada keluarga, itu juga merupakan testing apakah compliance kita terhadap dengan protokol kesehatan tersebut bisa selalu kita laksanakan. Meskipun memang ada risiko-risiko untuk hadir di TPS pada hari pemungutan suara. Baik, Mas Frits dan juga Mas Sony, kita break sebentar, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Bersama Insight with Desi Anwar, kita berbicara mengenai pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember. Ada Sony Haribe Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 bersama saya di studio, dan lewat Zoom Frits Edward Siregar, Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Waslu. Mas Sony dan juga Mas Frits, tadi menarik ada yang dikatakan oleh Mas Frits, ternyata jumlah pelanggaran akibat kampanye ini tadi ada berapa ribu ya. Ini pokoknya angkanya kelihatannya Bawaslu ini harus capek sekali ini mengeluarkan surat teguran, surat peringatan dan lain sebagainya. Ini kan mencerminkan perilaku, nama Sony yang in charge ini, perubahan perilaku ini, walaupun tadi tidak ada korelasi lah istilahnya daerah yang menyelenggarakan pilkada dan juga jumlah yang meningkat jumlah COVID-nya, tapi kita sudah lihat ya banyak juga peserta dan penyelenggara pilkada yang kena COVID, dan apalagi seperti daerah di Jakarta atau DKI dan juga di Jawa Tengah jumlahnya itu melonjak. Ini kan semua memprihatinkan. Bagaimana sih merubah perilaku ini, Mas Sony, dan apa kendalanya sampai sekarang ini? Kok nggak terlalu tidak terlalu diindahkan gitu? Sebetulnya awareness-nya masyarakat Indonesia terhadap perilaku patuh, sadar protokol kesehatan itu sudah bagus loh sekarang. Ya, kita kan sudah 8 bulan ini dengan jadi masalah ini. Masyarakat sudah belajar banyak, dan awareness itu sudah sampai 99% loh masyarakat 99%? Iya. Ini apa? Ada survei khusus? Ada survei yang dilakukan. Saya itu lupa awareness ya? Awareness. Bukan kepatuhan. Tapi bagaimana mentranslate awareness menjadi consciousness, ya, menjadi kesadaran, ya itu butuh waktu. Menjadi perilaku, sadar dulu baru berperilaku dia kan. Dia peduli, terus kemudian dia sadar, lalu menjadi perilaku. Nah, itu memang butuh waktu. Tapi gini, kami di bidang perubahan perilaku di Satgas ini terus-menerus melalui berbagai cara. Ya, kami melalui berbagai media, terus kami juga punya duta perubahan perilaku, Mbak Desi, yang bekerja di lapangan door to door menemui masyarakat langsung. Ada 42.400 jumlah duta perubahan perilaku di Indonesia sekarang. Dan mereka ada duta perubahan perilaku, 42.000. Mereka sukarelawan loh. Jadi bekerja
dengan sukarela, kemudian mereka kami bekali dengan pelatihan, terus mereka kami monitor. Kami punya namanya aplikasi monitoring perubahan perilaku. Jadi mereka melaporkan melalui aplikasi tadi, melalui ada di website Bersatu Lawan COVID ya, setiap hari. Jadi kami saat ini sekitar 18 juta orang sudah diedukasi dalam waktu 30 hari. Tapi di edukasi keberhasilannya ini apa buktinya? Contohnya misalnya ya di Jakarta, apalagi sekarang gubernurnya saja sampai seluruh jajaran itu kena. Ini kan berarti ada sesuatu yang missing, bahkan pada role model kita itu sendiri tidak menjadi role model yang bagus untuk mengedukasi masyarakat. Iya, kita butuh kepatuhan total dan kita butuh disiplin kolektif. Jadi kalau saya patuh tetapi orang di depan saya tidak patuh, ada 10 orang patuh dan 2 orang tidak patuh, mereka sangat berisiko menularkan. Apalagi kita tidak tahu apakah yang patuh itu membawa virus atau tidak. Jadi memang ini harus terus, kita tidak boleh bosan ya. Kami juga melalui berbagai cara ya. Tadi kan mereka door to door, dari sekitar 18 juta yang diedukasi itu ada sekitar 105.000 menolak loh. 105.000 menolak. 105.000 orang menolak untuk diedukasi. Kenapa? Jadi nggak mau alasannya itu apa? Tidak percaya ada COVID mungkin, atau tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang membahayakan? Betul. Jadi surveinya BPS juga sudah menunjukkan bahwa 17% dari masyarakat Indonesia yakin dirinya tidak akan tertular. 17% itu setara dengan 44,9 juta. Pak Doni sering sampaikan itu. Nah, jadi kita juga berhadapan dengan masyarakat yang tidak percaya akan COVID-19. Nah itu juga yang kami challenge ya. Betul. Dan mereka biasanya juga cukup vokal biasanya kalau. Betul. Nah ini kan pelaksanaan pilkada ini, kalau kampanye diberi teguran, lalu kemudian dia besoknya masih ada kampanye lagi kan. Kalau diberi sanksi misalkan 3 hari tidak boleh kampanye, kan masih ada hari berikutnya. Nah kalau pencoblosan gimana? Nah ini mungkin kita tanyakan nih, Mas Frits. Ini perilaku yang sangat sulit untuk diubah, bahkan ada yang tidak percaya bahwa COVID-19 ini merupakan sesuatu yang membahayakan. Ini bagaimana, Mas Frits? Kan tantangan sangat berat. Atau kerjanya Bawaslu nanti hanya mengeluarkan teguran terus-menerus non-stop, dan ini kan nggak efektif jadinya ya? Ya, memang mau curhat juga agak susah juga kali Mbak Desi. Tapi memang PR terbesar Bawaslu memang kita bertemu dengan sebuah keadaan yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony misalnya. Misalnya undang-undang dan PKPU sudah mengatakan bahwa orang tidak boleh masuk ke TPS tanpa masker. Dan tiba-tiba nanti dengan situasi di Indonesia, hampir ada 300.000 TPS, 298.000 TPS di berbagai daerah dengan di berbagai wilayah. Kan tetap saja ada kemungkinan orang-orang yang tidak mau pakai masker ke TPS. Dan kalau misalnya pengawas pemilu atau KPPS melarang bahwa orang itu masuk ke TPS, akan mungkin yang muncul adalah kegaduhan. Atau ada mungkin juga muncul sengketa di TPS. Kalau kita mengacu kepada PKPU, setiap orang yang datang, dia harus dicek suhunya. Kalau dia 37,3, dia tidak boleh mencoblos di jalur biasa, harus lewat jalur yang TPS khusus. Tapi kalau dia tidak mau, kan akan muncul juga dia punya persoalan. Jadi memang PR kita, PR untuk bisa mengajak masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan, itu masih merupakan tugas yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Ingat bahwa pilkada ini kan sebenarnya kan bukan agenda KPU Bawaslu, tapi juga adalah perintah Undang-Undang Dasar yang diturunkan melalui undang-undang yang menjadi agenda nasional. Jadi para stakeholders bersama-sama, kita ingin semua agar punya pemimpin yang lebih baik, yang menjadi pemimpin di daerah kita, dan partisipasi kita untuk mengajak masyarakat hadir di TPS dengan menerapkan protokol kesehatan harusnya juga bukan PR KPU Bawaslu dan juga Satgas, Mbak, tapi juga tugas kita bersama semua. Nah, selama ini bagaimana koordinasi kerjasama khususnya dengan Pemda setempat, Mas Frits? Ini kira-kira ada daerah yang mungkin lebih sulit dibanding dengan yang lain, mungkin tingkat kepatuhannya juga tadi ya lebih tinggi. Nah, ini kalau menurut saya juga berarti kan harus ada sanksi yang jelas dan tegas ya daripada hanya teguran, mengingatkan, kemudian mereka hanya mengulang-ulang kembali kesalahan itu. Ya, memang ini kembali lagi, ini tantangan pelaksanaan pilkada
tahun 2020, kita di berbagai daerah sudah membuat satgas untuk penanganan pelanggaran protokol kesehatan dalam masa kampanye bersama dengan kepolisian, TNI Polri, dengan juga KB Bawaslu dan juga Satgas Covid dengan juga Satpol PP. Di beberapa daerah misalnya pada saat terjadi kerumunan, kita bilang kepada si paslon, ini sudah terlalu banyak, tolong segera membubarkan diri. Mereka tidak mau membubarkan diri, kita berkoordinasi sama kepolisian atau sama Satpol PP, mereka cepat membubarkan. Tapi ada juga di beberapa daerah yang mengatakan, wah kami tidak bisa, kami takut nanti kalau kami membubarkan kami dianggap untuk berpihak. Jadi tolong silakan Bawaslu saja, sedangkan kalau kita pasti akan respon. Bawaslu kan orangnya cuma 3, 4, dan kami kan cuma punya pulpen dan kertas gitu misalnya. Yang punya kemampuan untuk membubarkan massa adalah pihak kepolisian. Itu kan salah satu tantangan yang kami lihat dalam pelaksanaan di lapangan. Dan yang kedua, kalau kita melihat kepada Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ataupun Undang-Undang Karantina Kesehatan, terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan kan memiliki dampak pidananya. Tapi itu bukan ada ranah kewenangan Bawaslu, tapi itu adalah merupakan di ranah kepolisian. Jadi memang ada di beberapa daerah kerjasama berbagai lembaga itu bisa tetap bersama-sama, tapi ada yang di berbagai daerah yang tidak begitu harmonis kerjasamanya. Iya, ini tantangan tersendiri ya. Ya kita istirahat lagi Mas Frits dan Mas Sony, masih ada satu segmen lagi dan saya rasa ini penting ya, sosialisasi bagaimana melakukan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember itu yang aman dan tidak meningkatkan jumlah COVID-19 di Indonesia. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, akan segera kembali. Bersama Insight with Desi Anwar, topik kita ini mengenai Pilkada Serentak 2020 nanti tanggal 9 Desember setelah ditunda sejak bulan September lalu, dan saya ditemani oleh Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, dan lewat Zoom ada Frits Edward Siregar, Koordinator dari Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu. Penting kita melakukan dialog ini karena kuncinya itu semua adalah sosialisasi ya. Kita lihat aturan mengenai pelaksanaan pilkada, ini ada kerjasama dari Satgas COVID-19, ada Bawaslu, ada KPUD, ada pemerintah daerah, tapi tidak bisa dipungkiri sebenarnya kuncinya itu adalah implementasi. Setiap orang yang datang ke TPS harus mengikuti prosedur yang sudah ada dan juga para penyelenggara juga harus taat. Nah, kita dengar tadi Mas Frits itu selama masa kampanye ini saja sudah beberapa lebih dari ya bisa ribuan ya mengeluarkan apakah itu teguran maupun peringatan. Nah, pada tanggal 9 Desembernya itu sendiri mungkin saatnya nih Mas Sony tegaskan kembali apa-apa saja aturan yang harus ditaati supaya tidak ada klaster pilkada dalam penyelenggaraannya. Iya, utamanya kita bisa mencegah terjadinya klaster pilkada kalau apa yang sudah diatur di dalam PKPU, peraturan KPU itu dilaksanakan. Terutama terkait dengan protokol kesehatan. Jadi jangan sampai lengah. Tetapi orang harus tahu bahwa ketidakpatuhan atau misalkan implementasi yang sulit di lapangan itu juga bisa disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi masyarakat harus tahu betul, ya ini partisipasi masyarakatnya. Saya yakin bahwa panitia pemilihan TPS atau KPPS itu sudah punya pengetahuan yang cukup baik. Ya, mereka sudah mendapat sosialisasi, sudah melakukan simulasi. Tetapi masyarakat pemilih ini yang perlu memperoleh pengetahuan dan walaupun sudah ada 42.000 duta ini untuk sosialisasi. Nah, itu Mbak Desi, khusus yang daerah-daerah ini, risiko tinggi, kemarin 13 baru ya minggu lalu. Jadi kami tambahkan duta perubahan perilaku di lapangan, supaya mengedukasi masyarakat,
terkait juga tentang pelaksanaan pilkada. Jadi bagaimana mereka menjadi seorang pemilih yang patuh protokol kesehatan. Itu kami tambah di 13 kabupaten kota ini, kelihatannya perlu nambah lagi nih karena bertambah kan. Baik, dan kita harapkan tidak akan bertambah lagi jumlah zona merahnya sebelum tanggal 9 ini. Tapi Mas Soni, dengan adanya sosialisasi ini kan kita dengar tadi dari Mas Soni dan Mas Frits, ada yang mungkin reseptif ya, patuh gitu istilahnya atau lebih paham, tapi ada juga yang resisten. Nah ini caranya kan bagaimana, seolah-olah justru malahan menganggap tidak penting atau tentu seperti Mas Frits ya, Bawaslu tegas saja di dalam pelaksanaan. Makanya dukungan dari TNI, Polri, Satpol PP itu penting sekali karena bagaimanapun juga mereka yang tidak mau patuh ya sesuai dengan aturan, kalau dia tidak tahu mungkin kita bisa beritahu, tapi kalau memang dia tidak mau tahu atau tidak mau menjalankan apa yang menjadi aturan, tentu harus penegakan aturan harus dilakukan. Dan ini kan juga pelanggaran terhadap protokol kesehatan tuh terkait dengan undang-undang tentang wabah kan, undang-undang kekarantinaan kesehatan. Jadi bukan hanya terkait dengan pelaksanaan pilkada. Tadi Mas Frits sudah betul bahwa protokol kesehatan kan dilaksanakan dalam seluruh aktivitas kita sehari-hari, bukan hanya dalam pelaksanaan pilkada. Tetapi pelaksanaan pilkada ini kan menimbulkan potensi kerumunan, sehingga kita menekankan pada masyarakat agar di dalam pelaksanaan pilkada ini partisipasinya untuk patuh protokol kesehatan itu betul-betul. Ini ada pendekatan khusus nggak? Karena kalau saya lihat juga mungkin ada tokoh-tokoh atau orang yang disegani, dihormati dan lain sebagainya, mungkin memberikan sinyal yang bertentangan dengan kepatuhan terhadap COVID-19 ini. Ada pendekatan khusus supaya sosialisasi, karena saya lihat ini justru bukan kerumunan misalnya di Jakarta ini kan karena mungkin ada keramaian yang karena melibatkan ketokohan dan lain sebagainya yang diikuti. Nah, ini kan bahaya juga. Apalagi kalau ada paslon-paslonnya nanti yang ada tokoh yang mendukung kita kan dalam artian mematuhi protokol kesehatan, tapi ada juga yang tidak. Makanya menurut kami juga penting adalah para paslon ya, bukan sekedar bicara tentang kepentingan suara, tetapi juga bagaimana keselamatan rakyat. Nah ini dilakukan dengan sosialisasi dengan para paslon. Jadi kami malah nanti mau minta sama KPU dan Bawaslu agar kita berdialog juga dengan para paslon, mengimbau para pemilihnya agar kita sama-sama melaksanakan pilkada secara sehat. Iya, Mas Frits ini diajak ke meeting ini dengan Satgas. Kira-kira sudah ada gambaran, karena perlu ya pendekatan sosialisasi bukan saja pada masyarakat tapi pada paslon dan mereka yang punya pengikut yang besar kan bisa mempengaruhi pengikutnya. Ini bagaimana? Ya, jadi memang kalau kita bisa melihat peran dari paslon itu sendiri sebenarnya juga sangat penting. Jadi misalnya paslon, kita bisa melihat ada paslon yang memang berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan. Ada paslon yang sama sekali tidak peduli. Dia bilang, udah diberikan surat peringatan, silakan saja. Diberikan saya ditunda masa kampanye, silakan saja gitu loh. Dan itu juga bisa dipakai sebagai bad image ataupun menjadi kampanye negatif bagi paslon lain untuk mempergunakan apa yang sudah dilakukan. Jadi memang paslon memiliki posisi sentral untuk bisa mengajak masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan pada masa kampanye, apalagi di minggu terakhir, di 3 hari terakhir masa kampanye yang biasanya jor-joran itu munculnya ada di situ misalnya, itu sangat penting. Kalau kita melihat kan paslon itu kan mewakili berbagai kelompok, berbagai dukungan yang ada di masyarakat, dan kerja pendekatan yang dilakukan kepada paslon saya rasa merupakan ide yang baik untuk kita bisa mengajak masyarakat untuk patuh dengan protokol kesehatan. Nah ini sudah ada pemetaan Mas Frits, kira-kira daerah-daerah yang akan rawan konflik-konflik seperti ini supaya juga bisa disiapkan dari aspek keamanannya dan lain sebagainya. Ini sudah ada. Karena kan ini memang penting, kita tidak ingin bukan saja memicu peningkatan COVID, tapi memicu konflik juga kan tidak bagus dalam pilkada ini. Iya, Mbak. Jadi memang kita setiap pilkada itu, setiap pilkada dan pemilu itu membuat sebuah namanya indeks kerawanan pemilu. Dan indeks kerawanan pemilu kan kita melihat bagaimana dengan 4 dimensi. Dimensi politik uang, dimensi konteks sosial, dimensi penyelenggara pemilu atau pemilih. Dalam suasana pandemi, kita membuat satu dimensi lagi, yaitu dimensi penyebaran COVID. Kita melihat bagaimana
semakin tingginya di daerah yang mana yang akan ada penyebaran COVID atau tidak. Karena kita berhubungan dengan partisipasi pemilih dan juga berhubungan dengan seberapa banyak penyelenggara pemilu yang masih mau untuk menjadi penyelenggara. Dan sekarang kita dalam proses yang kita sebut dengan indeks kerawanan TPS rawan. Jadi nanti pada tanggal 7 Desember, Mbak, kita akan menyebarkan dan melaporkan hasil dari penelitian kami dari 300.000 kira-kira TPS, mana daerah TPS yang perlu diperhatikan lebih. Jadi bukan berarti itu bukan berarti itu berbahaya, tetapi sebagai penyelenggara, sebagai pengambil kebijakan, kita semua bisa menerapkan mana daerah yang perlu diberikan perhatian khusus, mana yang di daerah yang sudah kita anggap pemerintah daerahnya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan itu akan kami sampaikan. Baik, Mas Frits, dan semoga pelaksanaan pilkada serentak ini juga tidak memicu masalah lain, termasuk meningkatnya klaster COVID-19, tapi juga memicu konflik yang tentu saja kita tidak inginkan. Dan Mas Soni, ini apalagi pemilihan kepala desa ini juga akan berlangsung. Mungkin ada imbauan terakhir sebelum kita berpisah, apa yang karena ini merupakan sosialisasi ya terhadap pilkada. Makasih Mbak Desi. Jadi memang kualitas demokrasi juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat di dalam pilkada ini. Tapi kami juga berharap bahwa partisipasi tadi diikuti oleh protokol kesehatan yang ketat. Semua pihak harus senantiasa saling mengingatkan. Masyarakatnya harus tahu, paslonnya juga harus mendukung, penyelenggara pemilunya siap dengan antisipasinya, lalu kemudian kita bisa melaksanakan ini sebaik-baiknya. Jangan lupa, pada saat pencoblosan mungkin bisa berjalan dengan baik, tetapi harus diantisipasi pada saat penghitungan suara, lalu kemudian setelah itu penetapan pemenang dan seterusnya, itu kan masih panjang tahapannya. Apalagi setelah pilkada ini kan ada pilkades di 11 provinsi ya, pemilihan kepala desa, dan itu juga tentunya punya potensi kerumunan. Kita bersama-sama menjadi pihak yang juga bertanggung jawab untuk mengatasi COVID-19 ini, karena tidak bisa pemerintah sendiri, semuanya harus partisipasi masyarakat. Dan kerjasama yang baik ya antara semua elemen ya, Satgas, saya lihat Bawaslu dan juga tentu saja pemerintah daerah, tapi paling penting partisipasi masyarakat untuk menjaga kelancaran ya dari pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini nanti pada tanggal 9 Desember. Sekali lagi Mas Frits dan Mas Soni, terima kasih banyak, semoga sukses, semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang penting semua diantisipasi, semoga simulasinya juga semua berjalan dengan baik dan akan menjadi lancar, karena kita sebuah negara demokrasi yang tentu saja sangat bangga ya dengan sistem demokrasi kita, harus tetap kita pertahankan dengan baik ya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini, dan jangan lupa Anda dapat juga menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar, sampai jumpa, jangan lupa tetap gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan, apalagi ketika saat pilkada serentak nanti. Sampai jumpa dan bye-bye, stay safe.